dimulai. Oke, selesai. Em, Mungkin sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang telah hadir pada acara Tech Talk malam hari ini. Aku mau kenalin diri dulu lagi ya kali ya. Nama aku Fajar Muhammad. Aku akan menjadi MC yang akan memandu pada malam hari ini. Mungkin sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang kembali ya teman-teman nih, karena kita mungkin udah sebulanan gak ada event karena tahun baru dan lain-lain. Gimana nih teman-teman? 2024-nya apa resolusi teman-teman tercapai semua nih? Aman ya. Semoga di tahun ini kita bisa mencapai resolusi yang lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Oke, mungkin gak usah lama-lama kali ya. Sebelumnya aku bacakan dulu rundown yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Untuk yang pertama itu ada pembukaan, lalu yang kedua ada pemaparan materi, lalu yang ketiga ada sesi Q&A, dan yang terakhir ada dokumentasi dan penutup. Mungkin gak usah lama-lama. Boleh, apakah Udin udah siap nih? Halo, halo, kedengeran nggak? Aman Kak Udin. Oke. Oke, sebelumnya aku mau kenalin dulu nih Kak Udin ke teman-teman. Siapa sih Kak Udin ini? Oke, nama Kak Udin lengkap itu Azinuddin Azab. Beliau ini bisa dibilang backend, bisa dibilang full stack ya Bang. Di di website Mengantar, atau mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih Mengantar. Nanti kita dengar sendiri dari Bang Udinnya. Boleh? Mungkin tanpa berlama-lama kepada Kak Udin atau Bang Udin, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Oke. Sebelumnya terima kasih ya. Apa namanya? Ini sorry kalau ngelihatnya agak kayak ke atas. Posisi kameranya agak sulit ini. Jadi anggap aja ngelihat ke kalian ya. Oke, Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat teman-teman GDGOC Core dari STT Nurul Fikri. Lalu yang saya hormati buat teman-teman yang udah pada hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Mas MC, Mas Fajar Muhammad, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, eh, ini gimana nih Mas MC? Langsung di show presentationnya atau aku perkenalan dulu? Boleh kali ya Mas perkenalan dulu mungkin. Oke, sebenarnya ada di slide sih, cuman nggak apa-apa. Sebelumnya terima kasih teman-teman ya udah hadir, apalagi tadi yang tepat waktu. Perkenalkan nama saya Azinuddin Ahzab, bisa dipanggil Azinuddin, tapi sering-seringnya orang manggilnya Udin. Ya. Jadi nggak apa-apa, bebas aja mau manggil Azinuddin, Udin atau Azin juga nggak apa-apa. Saat ini ngapain kesibukannya? Saat ini kesibukannya membesarkan dua anak. Anak saya udah dua, alhamdulillah. Selain itu day to day-nya ngapain aja sih Kak Udin? Day to day-nya saat ini kesibukan utamanya sebagai senior software engineer atau senior full stack engineer di salah satu startup. Startupnya ini di Kota Malang. Jadi untuk teman-teman yang dari Kota Malang atau dari Jawa Timur, ya sebenarnya lokasi kantornya ini ada di Malang. Tapi kok Kak Udin orang Malang apa bukan? Bukan. Jadi kantor kami alhamdulillah fully remote. Jadi bekerjanya benar-benar ya remote di rumah masing-masing. Eh, Perusahaannya apakah? Perusahaannya Mengantar Karya Bangsa, untuk produknya adalah mengantar.com, formulir formulir dan buat. Jadi ada formulir, ada mengantar dan ada buat. Itu untuk apa kak? Secara singkat mengantar ini adalah agregator, platform agregator untuk seller atau penjual. Jadi kan sekarang kan orang-orang udah jualan online ya, udah jarang banget gitu orang jualan door to door gitu ya bahasanya. Mungkin masih ada tapi tidak seramai dulu gitu. Nah orang-orang sekarang mulai jualan online. Awalnya orang-orang kan memanfaatkan platform yang namanya FJB Kaskus, jualan di forum jual beli Kaskus. Terus muncullah e-commerce, ada toko hijau, toko pink, toko biru, toko oranye. Nah, muncullah masalah baru. Ternyata toko-toko online ini adminnya tinggi banget.
Gitu. Artinya apa? Para seller itu misalnya mereka jual barang 100.000, mereka hanya nerimanya berapa persennya aja. Tuh. Nah, kita hadir sebagai solusi, mengantar hadir sebagai solusi. Jadi untuk seller-seller yang mau jualan online tapi tidak mau melewati atau melalui toko e-commerce, mereka bisa kami bantu. Kami bantu pilihkan kurirnya, kami bantu sistem online-nya untuk generate resi, generate alamat pengiriman dan sebagainya. Termasuk mereka kita buatin halaman checkout. Jadi kurang lebih mengantar secara produk seperti itu. Nah, saya ngerjain yang mana? Alhamdulillah saya kebagian di tim utama. Jadi ngerjain produk mengantarnya. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Sebentar ya, Kak. Baik, santai. Boleh untuk Eko di-share screen PPT-nya? Ini ya, Eko. Sebentar ya. Sebentar ya, teman-teman. Operatornya agak sedikit gangguan. Mau aku yang share aja Fajar? Nggak apa-apa. Kalau emang operatornya berhalangan. Eh, Boleh sih, Kak. Nggak apa-apa kalau emang ini takutnya agak lama. Oke. Maaf ya, Kak. Nggak apa-apa, santai. Kelihatan nggak teman-teman screennya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Oke, aku buka sekali lagi ya. Udah boleh dibuka ini, Mas MC? Boleh, Mas. Silakan. Oke. Wait sebentar, agak sedikit ini. Oke, ya, welcome to our seminar malam ini gitu ya. Welcome to our Tech Talk malam ini. Sebenarnya aku nggak mau disebut pemaparan materi ya, karena ini kan ini dari namanya aja Tech Talk ya. Aku bicara, kalian mendengarkan, tapi aku pengennya sih kita dua arah. Yang namanya bicara talk, aku pengennya ya talk itu heart to heart gitu ya, hati ke hati. Jadi sama-sama ada interaksi di sini. Ya, aku suka nih yang kayak Aufa bilang nih, parah ya e-commerce, parah ya e-commerce. Gak apa-apa, aktifly aja teman-teman di kolom komentar. Nanti kalau memang ada yang menarik, eh, bisa aku bahas juga di di sini gitu. Oke, kemarin dikasih apa ya outline sama panitia nih. Apa outline-nya Kak? Yaitu get to know back-end development. Mengetahui back-end development gitu, membangun fondasi teknologi di balik layar. Menarik banget nih. Jadi apa ya, buat teman-teman yang suka apa ya, pria tidak bercerita gitu ya. Back-end tidak bercerita tapi sistemnya baik-baik saja seperti itu ya. Jadi yang lebih suka main di balik layar, dan mungkin ya secara estetik kan kecerdasan itu ada banyak. Mungkin dari teman-teman yang merasa, oh kecerdasanku bukan kecerdasan estetik gitu. Aku kalau milih warna norak, aku kalau gedein font salah gitu. Nah, ini mungkin bisa dicoba sebagai alternatif. Oke, lanjut. Oke, ini tadi udah ya. Salam kenal, nama saya Azinuddin Ahzab, biasa dipanggil Azinuddin atau Udin. Saya seorang software engineer. Nah, get to know me-nya ini tadi kesibukannya ya. Kesibukannya sebenarnya sebagai bapak dua anak. Selain itu ya saya sebagai software engineer, dan selain itu di sela-sela kesibukan saya, kenapa kok ada logo Kampus Merdeka di sini Kak Udin, Bang Udin? Ya karena selain itu kesibukan saya juga apa kadang-kadang mengisi waktu untuk ngisi sebagai mentor di Kampus Merdeka di beberapa mitra ya. Ya baik, mungkin kalau boleh disebut mitranya ya, ada Ruang Guru, ada Revoyu, ada Binar dan sebagainya. Tergantung mitra mana yang menghubungi. Seperti itu. Oke, mungkin langsung masuk aja ya teman-teman. Nanti kalau memang ada yang
mau atau ada yang mau ini, nanti dipersilakan ada sesinya, atau kalau mau ribut dulu di komentar nggak apa-apa. Oke, ini aku buatnya kayak buku ya. Kalau teman-teman nonton Avatar of the Aang dulu waktu kecil sebelum sekolah, aku buatnya kayak gitu. Slide-nya supaya nggak apa ya, supaya menarik lah buat diikuti. Seenggaknya aku sendiri yang bacain juga suka gitu bacanya. Oke, part 1-nya ini atau chapter 1-nya ini Man Behind the Orchestra. Kita akan deep dive dulu, mengenal dulu apa sih sebenarnya back-end engineer, apa yang membedakannya dengan front-end, dan peran dan tanggung jawabnya itu ngapain. Kayak ini semuanya bahasa Inggris kecuali nanti kesimpulan di belakang kasih bahasa Indonesia. Ya supaya aku belajar translate juga. Oke, jadi back end development secara singkat ya, ini aku bahas dulu, pemrograman itu luas banget. Luas banget. Bahkan teman-teman bikin bot. Jadi apa ya, ada orang yang jualan bot untuk flash sale di e-commerce. Jadi kalau e-commerce ada flash sale gitu ya, jual motor 1.000 gitu. Itu kan biasanya cepet-cepetan ya. Nah, itu ada orang yang kerjanya bikin bot buat menangin flash sale kayak gitu. Apakah itu termasuk programmer? Iya, gitu. Cuman platformnya aja beda. Dia bikin script, dia bikin bot. Nah, platform ini ada banyak banget. Kalau berdasarkan device-nya, biasanya kita golongkan menjadi 3. Desktop, mobile, dan other platform lah. Ya, yang desktop itu web. Ya, tentunya web. Artinya apa? Artinya hanya bisa dibuka menggunakan browser. Chrome, Mozilla, dan sebagainya. Lalu mobile itu biasanya menggunakan Kotlin atau Flutter. Ya, tahulah kalau mobile yang ada di Play Store, yang ada di App Store, Apple itu semuanya mobile programming. Nah, yang terakhir adalah platform, biasanya ini game. Ya, menyesuaikan lah Nintendo Switch, Xbox, PS. Ada programmernya kah? Ada. Tentunya ada. Maksud gamenya keluar dari Ciki kan enggak. Nah, kita ke lebih spesifik lagi. Backend itu apa, Kak Udin? Backend itu adalah web programming. Jadi platformnya apa? Desktop di browser. Nah, di browser itu banyak banget belahannya, banyak banget spesialisasinya. Nah, backend ini yang spesialisasinya adalah di belakang layar. Maksudnya gimana? Oke, kita masuk ke orkestranya. Oke. Nah, orkestra, kita melihat sebuah backend sebagai sebuah orkestra. Ketika kita mau jadi panitia, ini kita pakai POV atau pakai point of view sebagai orang yang jadi panitia. Ya, jadi panitia sebuah orkestra atau sebuah pertunjukan musik. Ya, misalnya mau nampilin band apa gitu, band Bernadia bukan band ya, sorry fans-fansnya jangan marah ya. Misalnya mau perform Bernadia atau mau perform Maroon 5 atau Green Day. Nah, itu kan kita kan setting sebuah orkestra atau pertunjukan musik. Nah, dari segi pandang kita sebagai panitia, kita akan mempertanyakan 3 hal. How it operates. Gimana sih mengoperasikannya, bagaimana pertunjukan itu beroperasi. How the band play. Gimana caranya supaya bandnya itu bisa main, bisa manggung dengan baik. Dan yang terakhir, how people enjoy the show. Ini yang paling susah. Ya, karena kalau cuman asal main musik, ya, tolong digarisbawahi. Kalau cuman asal main musik, pengamen di pinggir jalan atau pengamen di Indomaret ya, kita lagi mau mundurin motor terus itu kan juga main musik. How people enjoy the show? Did we enjoy it gitu? Enak gak lagi mundurin motor tiba-tiba ada pengamen gitu? Kita nggak enjoy. Nah, ketika kita menjalankan sebuah pertunjukan musik, 3 hal ini harus kita pertanyakan sebelum pertunjukannya dimulai. Bagaimana sih ngoperasiinnya? Bagaimana nanti musiknya akan dimainkan? Sama bagaimana nanti supaya orang-orang enjoy the show. Nah, ini adalah tugas back-end. Ini adalah tugas back-end. Secara analogi. Yang pertama, how it operates. Nah, kita selalu bertanya-tanya, entitas gaib apa ya yang menghubungkan antara satu manusia dan manusia lain tidak secara langsung. Ya. Bagaimana saya bisa ngobrol sama Fajar, bisa ngobrol dengan teman-teman pada malam hari ini padahal kita tidak di dalam satu bangunan yang sama. Entitas gaib apa?
Nah, kalau di tahun 2025 kita bilang ini adalah makhluk gaib, kita diketawain. Karena ini adalah the technology. Gitu. Cuman kalau kita kilas balik ke tahun 60-an, baik ke tahun 70-an, tentunya ya pada saat itu ini mungkin masih dianggap barang entitas gaib. Itu entitas yang tidak ada gitu, tapi bisa. Nah, entitas tersebut yang disebut sebagai server gitu. Kita bisa terkoneksi karena kita terhubung pada satu komputer yang sama yang disebut sebagai server. Servernya siapa Kak Udin? Servernya Zoom. Karena kita pakai aplikasi Zoom. Ya, jadi Zoom itu HQ-nya atau headquarter-nya atau kantor pusatnya itu ada di Amerika. Apakah kita langsung connect ke yang Amerika? Tidak. Walaupun kantornya ada di Amerika, mereka punya banyak komputer di beberapa region atau bahkan negara gitu. Jadi di Indonesia mereka punya komputernya sendiri gitu, komputer punyanya Zoom gitu. Nah, kita terkoneksi ke komputer tersebut. Ya, jadi dari laptop di rumah kita atau dari HP teman-teman, kita koneksinya itu ke server Zoom yang ada di Indonesia. Nah, dari situ data kita bertukar. Saya ngirimin data, gambar muka, suara, muka, sama layar, teman-teman menerima. Nah, pertukaran data itu terjadi pada server. Ya, melalui apa Kak Udin? Nah, ini penjelasannya panjang kalau secara network. Yang jelas melalui WiFi. Ya, melalui sinyal. Jadi kita terkoneksi melalui sinyal ke komputer Zoom yang ada di Indonesia. Itu yang disebut sebagai server. Nah, kaitannya dengan backend apa Kak Udin? Kenapa ini dijelaskan paling pertama? Ya, backend tugasnya adalah menciptakan aplikasi yang ditaruh di server. Ya, jadi langsung to the point-nya, backend menciptakan aplikasi yang ditaruh di komputer server. Sehingga orang-orang lain akan mengakses aplikasi tersebut melalui server. Gitu. Jadi ini ada aplikasinya. Jadi kita nggak main connect ke server Zoom, tapi di dalam sana dia ada aplikasinya. Kita hanya terkoneksi di situ aja, bertukar data. Ya, jadi operasinya berdasarkan networking, pertukaran data melalui server. Tugasnya backend adalah ngoding aplikasi yang nanti akan ditaruh di server. Sesimpel itu. Nah, server itu apa lagi Kak Udin? Aku nggak pernah lihat server itu apa. Nah, server itu sesimpel teman-teman punya komputer, PC, laptop, itu bisa dijadiin server. Jadi segala device yang punya CPU, tahu CPU ya, prosesor ya. Segala device yang punya CPU, baik HP maupun laptop maupun komputer personal, itu bisa jadi server. Bahkan ini saya nemu di internet nih, ada orang yang seiseng itu. Dia beli Arduino, ini namanya Arduino nih. Ya, ini bukan remote ya. Ini isi remote rumah saya, Kak, bukan. Ini adalah device yang namanya Arduino. Dia apa? Dia komputer mini. Harganya berapa? Nggak nyampe 100.000. Ada yang 80.000, 60.000, cek aja di toko-toko online ya. Harganya nggak nyampe 100.000. Dia bisa dijadikan server. Ini ada orang yang isengnya sangat bermanfaat sekali. Dia bikin server pakai Arduino. Terus dites pakai HP. Bisa. Ya, jadi segala sesuatu yang punya prosesor, punya CPU, mereka bisa jadi server. Lalu balik lagi ke pertanyaannya, apakah server Zoom pakai Arduino, Kak Udin? Tentu tidak. Ya, kalau teman-teman pernah nonton film-film sci-fi atau film-film science fiction, kurang lebih kan gambarannya ya, kalau penjahatnya mau nyolong data gitu ya, dia masuk ruangan-ruangan gitu, terus pakai fingerprint gitu. Nah, pas dimasukin ruangannya kayak gini. Nah, ini ruangan server. Server itu hanya satu ini aja ya, nih satu laci ini satu server nih. Berarti kalau segini ya bayangin aja ada berapa server. Aku punya teman bekerja di sebuah hosting dan cukup besar ya. Hosting itu apa? Penyedia layanan server gitu. Nah, dia kerjanya ngapain Kak Udin? Kerjanya yang ngurusin server-server ini.
Memastikan mereka tidak overheat, tidak kepanasan. Jadi ruangan ini bener-bener dingin, real dingin banget. Ya, supaya mereka tidak overheat, tidak kepanasan. Karena apa? Karena server diakses banyak orang. Komputer kita aja lah dipakai buat ngejalanin game aja panas. Ini diakses sama ribuan, ratusan ribu, jutaan orang dalam satu waktu yang sama. Pasti panas. Nah, ini servernya, wujudnya seperti ini yang dipakai di skala industri untuk aplikasi-aplikasi besar. Dan tidak mungkin aplikasi besar itu servernya cuma satu. Ya. Tidak cuma satu. Google aja, Google servernya itu satu gedung. Saya ulangi, satu gedung. Ya, nggak cuma satu lantai, nggak cuma satu server, satu gedung. Ya, jadi banyak, komputernya banyak dihubungkan jadi satu. Oke, itu pertama dulu server ya. Kita sepakati bahwa ngapain backend. Backend itu adalah yang memastikan antar aplikasi di dalam server itu berjalan dengan baik. Itu tugasnya. Lalu yang kedua, how the band play. Nah, ini enak nih analoginya pakai mixer atau soundboard. Nah, komponen dari sebuah aplikasi itu ada banyak. Ya. Band itu kan kalau manggung nggak mungkin cuman tepuk tangan kayak anak punk gitu ya. Kan nggak mungkin. Itu bukan band dong. Anak punk manggung dong berarti. Ya. Komponennya ada banyak. Ada yang megang gitar, ada vokalisnya, ada bassnya, dan sebagainya. Nah, ada satu yang tidak disebut ketika pertunjukan musik, tapi itu penting, yaitu ini, mixer, sound card. Ya. Gitu. Misalnya aku orang sound card gitu, bandnya lagi manggung, terus aku iseng vokalisnya aku mute gitu, nggak jadi, musiknya nggak bakal jadi gitu. Ya ada musiknya terus vokalis udah teriak-teriak, suaranya nggak muncul. Ya, jadi sebenarnya ini penting. Nah, sama kayak backend. Backend ini dia yang menghubungkan. Jadi selain di aplikasinya jalan di server, dia juga jadi kunci jembatan di mana beberapa komponen aplikasi ini terhubung. Ya, pertama dia menghubungkan ke infra. Artinya apa? Artinya aplikasi backend itu juga terkoneksi ke server. Gitu. Untuk apa? Untuk ngecek gitu. Server ini dia biasanya yang dicek itu timestamp. Servernya ini waktunya, jamnya itu ngikutin jamnya negara apa. Gitu. Oh, dia jamnya GMT plus 7. Jadi aplikasinya ya pakai GMT plus 7. Ya, jadi adalah koneksi antara infrastruktur atau server dengan aplikasi backend itu ada. Lalu dia koneksi kemana lagi, Kak? Ke FE atau front end, tampilan. Jadi kalau kita buka website google.com, nah itu tuh hanya tampilannya aja, ya, tampilan fisik luarnya, ya. Yang memberikan fisik luarnya ke pengguna, gitu. Jadi aku buka browser, terus aku ketik google.com, yang pertama terjadi adalah server Google-nya koneksikan ke komputer aku. Amankah jaringan ini? Oh, aman. Oke, aku kirim tampilan halaman Google. Jadi yang ngasih tampilan halaman Google-nya itu server Google ke komputer kita. Ya, lalu diterjemahkan oleh browser. Ya, jadi front end itu atau HTML ya, kalau teman-teman udah tahu HTML CSS, itu hanya dikirimkan aja, diterjemahin sama browser. Lalu belum lagi komponen-komponen yang lain seperti DB atau database. Terus ada internal service, kalau aplikasinya ada banyak, atau teman-teman pernah dengar yang namanya microservice, menghubungkan satu server dengan server yang lain. Kan server Google tadi banyak, ada satu gedung. Gimana caranya antara server itu bisa terhubung dengan baik, itu tugas backend juga. Lalu yang terakhir adalah third party, misalnya kita terhubung dengan aplikasi lain gitu. Kita contohlah mengantarkan pembayaran atau kurirnya itu kan terkoneksi dengan kurir. Ya. Nah, itu kan artinya apa? Artinya dari aplikasiku mengantar harus bisa terkoneksi dengan para ekspedisi. Nah, itu adalah tugasnya backend. Gitu. Bagaimana caranya orang klik ini kurirnya JNE? Gimana orang klik ini kurirnya si cepot dan sebagainya seperti itu ya. Jadi itu diatur sama backend. Oke, lanjut. How to create symphony. Muncul pertanyaan lagi gitu, kalau cuman asal main musik atau kalau cuman main musik, apa bedanya yang manggung di kafe-kafe sama artis? Apa bedanya?
Ya karena yang membedakan adalah simfoninya, suaranya, alat musiknya, ya beda lah. Nggak bisa disamain lah. Kita nonton yang orang yang manggung di kafe sama yang pertunjukan musik beneran gitu ya, tentu beda. Apa yang membedakan? Nah, kalau di backend ini yang pertama adalah business logic atau logika bisnis gitu. Eh Coba deh, siapa misalnya di sini gitu diminta untuk bikin aplikasi search engine kayak Google gitu ya. Jadi kalau diketik Deddy Corbuzier misalnya, muncul Deddy Corbuzier gitu. Nah, bagaimana cara server itu atau aplikasi kita itu menampilkan website yang listing Deddy Corbuzier secara cepat? Ingat, Google itu cepet banget loh. Nah, itu ada logikanya, logika back-end-nya gitu. Belum lagi yang lebih mencengangkan, halaman-halaman Deddy Corbuzier yang tampil itu sesuai dengan suggestion kita. Jadi kalau kita pernah searching video Deddy Corbuzier misalnya sama siapa gitu, ketika kita searching, yang mungkin pertama kali muncul adalah video yang pernah kita tonton itu. Beda, Deddy Corbuzier yang saya search di akun Google saya, sama mungkin dengan Fajar, hasilnya bisa beda. Bagaimana menjelaskan itu? Nah, itu kan ada bisnis logiknya, ada logika bisnisnya. Ya, ada logika bisnisnya bagaimana itu bisa muncul. Nah, apakah akan sama kalau misalnya seorang Udin, seorang Fajar atau seorang yang lain di sini diminta untuk membuat logic untuk search engine? Tentu beda. Gitu. Jadi balik lagi, yang bedain yang manggung di kafe sama pertunjukan musik beneran apa? Ya simfoninya. Karena bisnis logiknya Google itu secepat itu dalam mencari sebuah keyword. Secepat itu dan seakurat itu gitu. Ya. Oke, jadi untuk membuat simfoni untuk jadi bagaimana sih jadi backend yang baik? Yang pertama kita bisa membuat logic yang efisien dan efektif sesuai keinginan pengguna. Satu. Lalu yang kedua adalah data flow. Nah, ini kadang apa ya? Ini ada kaitannya sama tampilan. Aku mau daftar gitu. Aku jadi mau pernah buka aplikasi, mau daftar aplikasinya. Nah, yang nyebelin adalah tombol registernya itu nggak ada. Ya, tombol registernya itu nggak ada. Ya, orang kan jadi bingung. Ini gue disuruh sign in. Ini aku disuruh sign in, tapi tombol registernya itu nggak ada. Ternyata setelah tak coba explore website, ya tombol registernya itu ada kecil banget di pojok kanan. Nah, apa namanya? Ini gambaran paling gampangnya gitu bahwa flow aplikasi itu harus jelas. Ini yang terlihat mata ya, yang tidak terlihat mata itu ya contohnya kayak gitulah, apa namanya? Ketika kita register kan harus dicek emailnya udah terdaftar belum, apa namanya? Seandainya emailnya belum terdaftar, itu emailnya dari dari website-website yang ini enggak, yang berpotensi ada virusnya enggak. Nah, itu kan data flow gitu ya. Ada apa sih namanya? Ada pengecekan data di situ, ada pengecekan alur aplikasi. Gitu. Sering sekali kita sebel, ya ini nanti ada kaitannya tapi nanti di belakangnya. Jangan langsung dikeluarin di sini ultinya ya. Sering sekali kita sebel sama sebuah aplikasi karena alurnya itu nggak jelas. Ya. Ya. Nah, itu Alfabila, tolong Alfabila, pelan-pelan dulu ya. Baru mulai ya, nanti dulu ya. Terima kasih Alfabila bisa nebak isi pikiran saya ya. Kadang sering sekali kita sebel sama sebuah aplikasi atau website karena alurnya itu nggak jelas. Kita disuruh A tapi B-nya ini nggak ada. Nah, ini data flow-nya ini atau flow-nya ini berantakan. Nah, bagaimana menciptakan sesuatu aplikasi back-end yang simfoninya bagus? Ya, yang enak didengerin gitu, yang enak dipakai orang. Ya, ciptakan flow yang enak. Gitu. Ketika orang mau ada sign in-nya, kasihlah tombol login registernya. Gitu. Arahkan orang untuk register dulu, jangan arahkan orang untuk login dulu gitu. Karena ketika mau login ya kita butuh register. Kan logikanya begitu. Oke, lanjut design pattern. Ini kaitannya dengan readability. Ya, ini agak udah lebih tinggi lagi levelnya ya. Tapi tugas seorang backend adalah memastikan aplikasi yang kita buat bisa dilanjutkan oleh orang lain. Punya pola yang jelas. Ya, almarhumah nenek saya dulu suka merajut. Nah,
Ini agak sedikit apa ya? Agak sedikit ini juga agak sedikit mengharukan. Sebelum beliau meninggal, beliau sempat ngejahit. Beliau suka ngerajut sarung bantal buat cucu-cucunya gitu. Sering banget gitu. Cuman ada satu rajutan yang waktu itu belum selesai. Akhirnya bisa dilanjutin sama ibu saya. Kenapa? Karena pola rajutannya itu pola rajutan yang ada pakemnya gitu, ada standarnya. Bahwa pola rajutan ini adalah pola rajutan ya ada namanya lah. Jadi orang kan yang lanjutin tinggal ngikutin aja gitu. Nah, sering kali kita ngoding yang bisa baca itu hanya kita doang. Itu pun di minggu pertama gitu. Ketika minggu depan mau mulai ngoding, ini apa ya? Ini apa gitu? Siapa yang menulis ini gitu? Ternyata pelakunya kita sendiri gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan design pattern. Ya, apa namanya? Design pattern. Ya, jadi kita sebagai backend harus berpikir bahwa ketika membuat sebuah aplikasi, kita tidak selamanya di perusahaan tersebut. Kita tidak selamanya memegang project tersebut. Akan ada orang lain yang melanjutkan. Jadi codingan itu harus ada standarisasinya, harus ada pakemnya. Namanya design pattern. Harus ada polanya. Nah, jadi tugasnya backend selain buat logikanya, memastikan flow datanya baik, lalu juga memastikan bahwa codingan ini bisa dilanjutkan oleh orang lain. Itu. Nah, kalau kita join ke perusahaan terus codingannya udah comberan Kak, bahasanya kan gitu. Ya tugas kita adalah memperbaiki. Gitu ya. Tugas kita dalam masuk ke comberannya bersihin. Supaya orang yang datang berikutnya udah bersih. Tinggal menjaga supaya tetap bersih. Seperti itu. Oke, yang terakhir adalah ini kaitannya dengan how people enjoy the show. Ya, sebel nggak teman-teman kalau lagi main game atau buka aplikasi kena apa sih ini namanya? Sebel. Ya, how people enjoy the show. Ya, bagaimana seseorang itu bisa menikmati aplikasi kita secara back-end. Ya, gampang banget teman-teman nyalahin yang salah back-end apa front-end-nya itu gampang. Kalau front-end itu kan masalah estetika gitu ya. Kalau tadi oke lah tombol loginnya ada tapi tombol registernya nggak ada, itu bisa jadi salahnya front-end gitu. Kenapa tombol registernya ditaruh di antah berantah gitu. Nah, tapi kalau aplikasinya lemot, response time-nya lambat. Ya, response time itu lemot apa enggaknya, aplikasinya kenceng apa enggak, itu namanya response time. Nah, itu adalah salah backend. Ya, jadi tugasnya backend juga memastikan bahwa aplikasi ini selain logiknya berjalan sesuai keinginan, juga harus efisien dan efektif. Ya, aku lupa penelitian atau cuman artikel gitu menyebutkan bahwa orang itu hanya sabar sampai sekian detik pertama gitu untuk buka aplikasi. Ya, jadi kalau teman-teman bikin aplikasi terus loadingnya lebih dari 5 detik, mendingan jangan bikin fitur lain dulu. Fokus dulu gimana caranya fitur itu bisa tidak 5 detik. Ya, apalagi login dan register. Bayangin teman-teman, login dan registernya 5 detik aja orang udah males. Gitu. Udah males. Ya sama kayak kita ngobrol lah. Kita ngobrol gitu. Baru kenalan, siapa namanya? Udah namaku siapa ya? Kan udah sebel duluan gitu. Lemot banget sih ini. Gitu ya. Kayak gitulah. Lalu yang kedua adalah data security. Nah, ini tolong ya jangan diulti lagi Aufabila ya kalau data security. Karena ini nggak cuma itu doang. Banyak yang bermasalah dengan data security. Banyak sekali yang bermasalah dengan data security. Bagaimana orang bisa enjoy aplikasi kita secara back-end? Tentunya mereka merasa aman ketika menggunakan aplikasi kita. Banyak sekali orang takut buka aplikasi karena mempertanyakan aman nggak ya kalau gua install. Itu kan nggak lucu. Ini kocak banget. Aku lupa aplikasi apa ya. Yang jelas aplikasi itu dia harus masukin identitas. Tiba-tiba yang daftar aplikasi itu tiba-tiba punya tagihan pinjaman online yang dia tidak pernah daftar. Nah, artinya apa? Artinya orang tidak menemukan enjoy dalam menggunakan aplikasi tersebut. Backend-nya gagal. Karena apa? Karena data breach, datanya bocor. Itu ya, kegagalan gitu dalam data security. Lalu yang terakhir adalah tugas backend adalah untuk integration itu tadi, karena kan komponen backend ada banyak, ngubungin ke infra, ngubungin ke front end, ngubungin ke komponen backend itu sendiri, ke third party gitu. Nah, tugas backend adalah mengintegrasikan.
Dan kenapa orang bisa enjoy? Aku tanya deh teman-teman, kenapa teman-teman lebih suka pakai e-wallet Go, Dana atau OVO daripada e-wallet? Di sana kan banyak ya, ada banyak lah e-wallet itu ada banyak. Tapi kenapa tiga itu yang paling menang di market? Selain mereka pionir, karena mereka integrasinya banyak, ya, integrasinya banyak. Ketiga aplikasi itu integrasinya banyak, bisa buat bayar apa aja gitu. Ya most everything lah, hampir almost everything lah bisa diintegrasikan gitu. Mau beli makanan, mau naik ojek, ya, top up game udah ada di situ semua gitu. Sedangkan mungkin e-wallet yang lain belum punya itu. Ya, jadi seseorang itu bisa enjoy aplikasi kita secara backend ketika response time-nya bagus di dalam mod, data security-nya aman, mereka aman, merasa nyaman, aman ketika menggunakan aplikasi kita. Yang terakhir adalah integrasinya banyak. Oke. Oke. Jadi chapter summary dulu. Ya, jadi backend itu apa Kak Udin? Secara tadi yang saya sampaikan 15 menit ke belakang, backend itu adalah orang yang bekerja di balik layar untuk memastikan aplikasi berjalan di server. Berbeda dengan front end, aplikasi yang berjalan di server versinya backend adalah aplikasi yang tidak tampak langsung pada user, tapi user merasakan. Contoh apa? Logika bisnis ketika kita nge-search sesuatu di Google. Ketika kita ketik keyword Deddy Corbuzier, muncul website-website yang melisting tentang Deddy Corbuzier. Nah, yang melisting itu adalah back-end. Kita menciptakan logika bisnisnya, bagaimana itu bisa muncul, kenapa itu bisa cepat munculnya, dan kita memastikan datanya aman, serta integrasinya banyak. Oke, sebelum saya lanjut, nih ada beberapa yang menarik. Tadi yang pertama adalah, ini saya nggak jawab ya, tapi lebih ke tertarik untuk bahas itu gitu ya. Patokan keterbacaan kode itu apa, Mas? Patokan keterbacaan kode itu ya sebenarnya subjektif gitu. Codingan lu bagus nih, desain patternnya. Ya bisa bilang itu karena apa? Ya karena orang yang melanjutkan bisa melanjutkan, gitu aja sih, sesimpel itu gitu. Kalau mau pakai patokan yang objektif, ada instrumennya gitu. Ya, banyak. Ada yang namanya SonarQube. SonarQube itu apa Kak? SonarQube itu adalah tools untuk baca codingan lu jelek apa enggak gitu. Jadi ada acuannya, ada alatnya, ada toolsnya untuk membaca bahwa kode kita itu bisa dibaca, bisa di maintain apa enggak. Namanya SonarQube dan sebagainya, ada banyak. Tapi yang paling sering digunakan di Indonesia sepanjang karir saya itu SonarQube namanya. Nah, tapi secara subjektif ya Avandi atau teman-teman yang lain lah ya. Kalau dikasih codingan yang sorry ini, variabelnya di mana, deklarasi variabelnya di mana, variabelnya dipakainya di file yang mana, itu kan udah bingung. Yang lanjutin itu kan udah bingung. Apa ini gitu. Mau lanjutin aja udah bingung. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Oke, lanjut. Oh, ini tadi belum. Sorry. Back dulu. Oke, chapter 2, Journey to be the champion atau Journey to be champion. Gimana sih cara jadi pro di dunia backend gitu? Gimana cara jadi sepuh di dunia backend? Oke. Yang pertama, according to roadmap.sh. Oke, ini karena saya operatornya, alhamdulillah nih bisa langsung saya buka. Ini kelihatan nggak ya teman-teman kalau aku buka tab yang lain? Kelihatan Kak, kelihatan. Oke, takutnya masih yang presentasi. Oke, ya ini roadmapnya. Panjang, kalau mau jadi backend yang jago ya kuasain semua nih tuh. Ya. Nggak usah kalau mau jadi backend yang jago bisa Kubernetes, Docker, nggak usah itu dulu. Kuasain atas-atasnya dulu. Nih. Ya baru ke bawah. Itu kan namanya belajar kan satu persatu ya. Jangan langsung kalkulus gitu, jangan langsung integral. Tambah kurang kali bagi aja dulu gitu. Sama seperti belajar backend. Nah, berdasarkan website itu ya, kalau mau belajar atau mau jadi backend yang jago ya pertama pahami bagaimana internet bekerja. Nih, untuk teman-teman yang dari SMK TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan, pasti pernah denger ini, OSI layer.
atau network komputer ya, di mana ada 7 layer: application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Ya, yang paling bawah ini yang paling dasar gitu. Bagaimana komputer dan server bisa terhubung ya lewat wifi, lewat kabelan. Itu sampai nanti kita mempelajari apa yang namanya HTTP. Nah, jadi kalau kita buat aplikasi itu udah ada yang paling atas nih. Kita bikin aplikasi atau backend, sebuah aplikasi yang menghubungkan server dengan komputer pengguna melalui protokol yang namanya HTTP. Makanya kan HTTP www. Nah, HTTP itu protokolnya. Jadi pahami dulu bagaimana internet itu bekerja, bagaimana kita nanti yang bikin aplikasi di server itu ya bisa melayani pengguna. Jutaan pengguna malah. Kan harus tahu dulu bagaimana datanya bekerja gitu. Nah, kalau itu udah hatam gimana Kak? Baru masuk ke pick a language, pilih senjatamu. Gitu. Pilih senjatamu dan pelajari basicnya dulu. Ya. Nah, ini sorry nih, kadang apa ya? Sebel aja gitu. Kan saya ikut forum ya, ikut forum Facebook namanya ingin menjadi programmer handal tapi enggan ngoding ya. Kalau nggak salah singkatannya IMPAN ya. IMPHAN ya. Saya kan gabung join di forum itu gitu. Waktu itu ada orang nanya gitu, Bang JS, JavaScript ya, Bang JS atau JavaScript, kalau mau dibuat multithread itu gimana ya? Multithread itu apa Kak Udin? Multithread itu intinya kita punya CPU 4. Nah, itu 4 CPU-nya ini kepake gitu untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi aplikasinya kenceng. Ya. Nah, itu orang tuh nanya. Nah, aku pakai akun alter, akun second akun gitu ya, nanya gitu. Nanya sesuatu yang berkaitan dengan multithread. Gitu. Gini Bang gitu. Emang Abang udah ngaktifin ini. Nah, orangnya jawabnya apa? Ini membagongkan banget. Orangnya jawab apa? Nggak tahu sih Bang, aku baru belajar kemarin. Nah, ini yang apa namanya? Harus tapi emang bener sih, salah juga sih, serius di forum seperti itu salah juga sih sebenarnya ya. Agak salah juga sih, serius di forum seperti itu salah juga. Tapi jadi emosi gitu ya. Baru belajar kemarin dan kamu nanya multithread gitu. Coba deh kamu pelajarin dulu apa itu array, apa itu data, tipe data, array dan sebagainya gitu. Barulah ke multithread gitu. Nah, gak ada salahnya, curious itu gak ada salahnya, penasaran itu gak ada salahnya, bagus gitu. Cuman kan sama aja kayak anak SD nanya ke teman-teman sekarang gitu, Bang, integral ini berapa jawabannya? Kan kayak, lu ngapain sih nanya gini gitu. Belajar dulu lah tambah kurang kali bagi kan kayak gitu. Ya, bukan saya ngerasa jago ya, tapi maksudnya kamu kan baru belajar kemarin, ada baiknya coba dulu dari tipe data dulu, pahami apa itu tipe data dan bagaimana JavaScript itu mengolah datanya. Bagaimana reaktor arsitektur di JavaScript itu bekerja, baru bicara bagaimana multithread di JavaScript. Nah, ini adalah pick a language, pilih bahasa dulu. Dalam hal ini nanti saya akan demokan menggunakan Golang karena ini backend dan kita akan pakai contohnya Golang. Nah, cuman balik lagi nih, saya kemarin udah sempat sampaikan ke tim core ya ke tim core nih. Jangan pernah berantem bahasa gitu ya. Sering banget ada orang yang JS banget gitu. Oh, lu nggak pakai JS gitu. Diajak ngopi gitu ya, diajak Sherlock gitu ya. Kamu nggak pakai JS, Sherlock gitu. Kita ngopi gitu ya. Padahal tidak semua bahasa itu dibuat oleh alasan tertentu gitu. JS memang bagus gitu, tapi untuk use case tertentu. Tidak semua use case bagus pakai JS. Begitupun dengan Golang. Ya. Nah, lalu bagaimana Kak cara milih bahasa, pick a language ya. Jadi setelah teman-teman, ini balik lagi ke slide. Bagaimana setelah teman-teman paham bagaimana internet itu bekerja, selanjutnya kalau mau jadi back end, pilih bahasanya. Bagaimana milih bahasa Kak Udin? Pilih yang teman-teman nyaman. Sama kayak pilih pasangan gitu ya. Nyari pacar gitu. Pilih yang nyaman lah. Jangan pilih yang orang-orang bilang tuh cakep tuh gitu ya. Orang-orang bilang JS tuh bagus tuh. Setelah kita coba ternyata nggak nyaman. Ya. Sama kayak pilih pasangan, cakep tuh. Ternyata setelah coba ngechat
ternyata nggak nyaman gitu ya. Pilih yang nyaman, yang menurut teman-teman sintaksnya itu teman-teman ngerasa oh ini gampang untuk dipelajari gitu ya. Ini gampang buat dipelajari, aku suka pakai ini. Eh, Komunitasnya yang kedua, komunitasnya cukup besar, jadi kalau ada apa-apa aku nanya ada yang jawab. Nah, pilih yang kayak gitu. Dan jangan itulah, jangan apa, cukup ini aja lah ya. So sorry, ini bercanda ya, bercanda. Ntar di klip lagi ya. Cukup pesilat aja lah ya, yang merasa sekte lainnya gitu yang jelek itu. Bahasa pemrograman jangan lah. Ya, semua bahasa bagus gitu. Semua bahasa bagus, mereka memiliki use case-nya masing-masing gitu. Tinggal tiap orang boleh pick up a language buat kenyamanan mereka masing-masing gitu. Oke, learn the basic. Setelah kita pilih dulu, setelah pilih bahasanya, kita coba-coba cari, pelajari basicnya. Nah, ini yang ada di gambar ini adalah yang Golang, gitu ya. Conditional, if else, switch case, dan sebagainya, function, dan sebagainya, for loop, range, error, panic. Kalau di Golang ada error, ada panic. Terus ada make, ada tipe data yang struktur datanya ada array, ada slice, ada map, ya, dan sebagainya. Nah, basicnya dulu, ya. Jangan belajar kemarin langsung nanya multi threading, ya, ketuaan, ya, ketuaan. Nggak enak kalau dilihat sepuh, nggak enak kan bahasanya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada linknya terkaitan dengan learn the basics. Nah, ini basic banget nih teman-teman. Untuk yang belum pernah ngoding nggak apa-apa, ini basic banget. Ini aku pakai platform namanya go.dev playground atau Golang playground, dimana ini kita bisa bikin codingan Golang tanpa instalasi Golang. Jadi waktu teman-teman mau, sebenarnya kalau mau ngejalanin Golang, teman-teman harus install Golangnya dulu ya. Jadi harus install, download dan install dulu Golangnya. Nah, tapi kalau cuman untuk belajar atau mempelajari sintaks-sintaksnya dulu, itu cukup pakai Go Playground aja. Ya, ini nggak perlu install. Nah, di sini basic sintaksnya untuk ngeprint, ya. Kalau di Python echo, kalau di PHP apa? Kalau di PHP lupa aku. Echo juga ya. PHP dan Python echo, ya. Kalau di JS console.log, ya. Kalau di Java apa? Kalau di Java. Nih, untuk teman-teman sepuh Java nih, apa nih kira-kira ngeprint? Sistem apa sih? .println ya. Aku lupa. Nah, kalau di Golang fmt.println. Nah, system.out.println. Nah, ini untuk ngeprint. Ini yang basic kedua adalah flow control menggunakan if, ya. Aku bikin konstanta. Nah, ini tipe data nih. Ya, pahami dulu tipe data bahwa ini namanya konstanta, ya. Dia bikin variabel, variabelnya A, isinya string atau tipe data teks, harus diawali dengan kutip. Isinya adalah teks Udin. Gitu. Kalau A ini sama dengan Udin, berarti printnya hello Udin. Nih, di sini hello Udin. Tapi kalau ini misalnya aku ganti Fajar, dia akan jadi fmt.println bukan Udin. Nih, yang kedua ya. Ini kan basic ya, pelajari dulu basicnya gitu. Ini kenapa dikasih codingan Kak? Ya karena ini biar touch the grass, biar tahu ini kurang lebih seperti ini bahasa pemrograman backend. Ya. Nah, ini untuk looping, ini juga flow control kalau mau nge-looping. Jadi kalau mau ngeprint hello Udin tapi sebanyak 10 kali tanpa harus ngetik ini 10 kali. Itu jadi looping. Looping itu apa? Perulangan. Jadi kita ngeprint 10 kali. Ya ini aja sih, Golang basicnya dulu dikuasain. Oh, kalau kayak gini doang mah gampang Kak. Nah, coba jawab soal. Gitu. Coba jawab soal. Ya, gak usah soal yang susah lah, soal yang hanya bisa dijawab pakai if else aja dulu. Ya, kata siapa sih? Jet apa? Saya lupa lagi nama martial arts-nya ya, nama pesilatnya ya. Bukan pesilat Indonesia ya, beda ya. Ini ngomong pesilat lagi nih. Yang jelas Bruce Lee ya, kalau nggak salah Bruce Lee ya. Bruce Lee itu ngomong, aku nggak takut orang yang punya 1000 teknik. Aku takut orang yang berlatih satu teknik 1000 kali. Karena apa? Karena mahir di situ gitu.
ulangin aja terus soal-soal yang cuma perlu pakai if else, ulangin terus sampai jago gitu. Untuk mengetahui apakah aku udah cukup mempelajari basicnya. Nah, kalau udah learn the basic ya udah, wah ini mah gampang. Nah, baru masuk ke yang keseluruhannya nih. Cukup panjang ya, cukup panjang nih. Tapi untuk sebuah bahasa ini harusnya nggak terlalu banyak lah. Ini adalah list-list sesuatu yang harus kamu pelajari kalau belajar Golang. Ada berapa topik lah ini. Nah, tapi nggak terlalu banyak lah, masih masih kalah kayaknya kalau PHP, JS kayaknya lebih panjang. Karena mereka lebih banyak feature dan ininya lebih banyak. Kompleksitas dan feature-nya lebih banyak. Terus kalau udah basicnya udah bisa nih, semua topik udah dipelajari, sudah dikuasai. Ya udah baru coba bikin server. Sorry. Ini contohnya ya, contoh server. Nah, ada server yang gratisan namanya Pokemon API. Jadi Pokemon, tahu mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu Pokemon ya, monster-monster lucu yang fiktif dirilis oleh Nintendo Jepang. Ya Pikachu paling gampang Pikachu lah yang teman-teman tahu. Ini dia menyediakan server gratis. Gratis. Untuk apa? Untuk orang yang mau mengetes integrasi gitu. Kalau ada orang yang mau belajar backend dan mau integrasi ke servernya Pokemon gitu. Nah, servernya Pokemon ini memberikan informasi apa, Kak Udin? Nah, di sini misalnya aku nama Pokemonnya Ditto atau enggak Pikachu deh yang paling teman-teman banyak tahu. Nah, ketika aku ketik Pikachu, nah servernya ini akan memberikan data tentang Pikachu. Seriusan, ini data Pikachu-nya lengkap banget. Nih, ini ada suaranya nih. Ini tuh file suaranya Pikachu. Nggak tahu saya juga suaranya gimana. Ya, tingginya berapa, gitu. Pokoknya data tentang Pokemon tersebut, gitu. Ini servernya memberikan ini data-data tentang itu. Nah, nanti kalau teman-teman udah jago nguasain basic Golangnya, udah jago nguasain beberapa topik di Golangnya, coba bikin server gitu. Coba bikin server. Di sini aku bikin server ya. Bikin server di mana serverku itu akan mengkoneksikan. Jadi serverku ini ku integrasiin sama servernya Pokemon untuk mendapatkan informasi Pikachu. Gitu. Nah, jadi dari aplikasiku aku bisa tahu data Pikachu. Kalau ini nggak bisa nih, nggak dibolehin nih. Ini sama ini emang nggak dibolehin. Tapi nanti kalau teman-teman mau bisa dicoba ya di laptop masing-masing atau di komputer masing-masing. Codingan ini. Ini jalan dan dia akan menampilkan ini. Menampilkan ini data tentang si Pikachu. Kenapa yang ini nggak bisa, Kak? Karena ini kan ngejalanin Golangnya di web ya. Sama website Golang Playground ini nggak boleh karena bisa jadi orang nge-get data virus gitu. Nanti servernya si Golang Playground kena virus dong gitu. Jadi ini nggak dibolehin, nggak boleh nge-call API ini di sini dia. Tapi nanti supaya ada bayangan kurang lebih nanti kalau data Pikachu yang munculnya seperti ini yang diterima. Nah, jadi bagaimana sebuah aplikasi terkoneksi kurang lebih seperti ini. Ini aplikasi bank. Ini HP kita. HP kita ngirim ke aplikasi banknya, saya mau cek saldo. Nah, aplikasi banknya ini akan ngecek ke database. Saldo atas nama siapa? Dia nanya lagi ke HP kita. HP kita ngasih tahu ini yang login atas nama Azinuddin. Oke, si aplikasi server ini akan ngecek ke database. Select balance from user where username sama dengan Azinuddin. Oh, ternyata balance kamu atau saldo kamu 0 rupiah, dibalikin lagi ke mobile. Nah, itulah yang terjadi di HP kita. Kita lihat kok saldo gua kosong. Ya, prosesnya seperti itu, panjang, tapi itu bisa jalan in less than 1 second. Selesai dalam kurang dari satu detik. Secepat itu.
Kalau udah jago kak gitu ya, wah gue udah jago banget nih, Golang nih udah bisa bikin server, udah bisa integrasi dengan aplikasi lain, Pokemon server, gue udah bisa bikin Hello World ngeprint 1000 kali gitu misalnya, udah bisa if, udah bisa for loop, udah bisa pakai concurrency, mainin multi trading, pakai go routine dan sebagainya, udah jago banget dah gitu ya bahasanya. Apa selanjutnya? Kalau di roadmap.sh tentunya ya bahasa itu hanya 30% dari menjadi seorang backend engineer gitu ya. Sisanya masih panjang. Teman-teman harus mempelajari tools-tools yang berkaitan dengan backend. Version control, belajar Git ya, GitHub, GitLab dan sebagainya. Terus belajar database, PostgreSQL, MySQL, Oracle dan sebagainya. Terus mempelajari apa itu API, bagaimana arsitekturnya, ya belajar case, Redis, Memcase dan sebagainya. Ya, tools backendnya juga banyak banget. Jadi kalau kita ngomongin backend secara bahasa itu hanya 30%-nya teman-teman. Ya, belum semua. Jadi kalau kita mau ngomongin backend, ya nggak cuma backendnya gitu. Makanya dari awal saya kasih gambarnya server dulu. Gitu. Kenapa? Karena teman-teman supaya ada bayangan bahwa backend itu tugasnya bukan hanya ngoding. Ya, untuk menjadi seorang backend itu tugasnya bukan hanya ngoding. Tugas utamanya ngoding, iya betul. Tapi tugasnya tidak hanya ngoding, tapi memastikan bahwa codingan itu bisa berjalan dengan baik di infra dan bisa diintegrasikan dengan sistem yang lain. Itu. PR-nya lagi apa? Jangan sampai lemot, jangan sampai bocor dan sebagainya. Nah, ini nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman yang mau mempelajari backend ya itu bisa baca di roadmap.sh yang pet backend. Nih lebih lengkapnya ada di sini. Lengkap tuh. Nah, jangan maruk ya. Belajar itu jangan maruk, belajar itu jangan sprint. Orang sprint kan lari sekali kecapean ya. Nah, belajar itu maraton. Belajar itu maraton. Pelan-pelan, satu dulu. Yang penting maju. Nah, ini kayaknya ada deh di slide berikutnya deh. Ini tamparan keras untuk kita semua termasuk saya. Nah, being enough is not enough. Gitu. Jadi kalau kita cuma menguasai itu tadi yang saya bilangin, bahkan menguasai roadmap itu aja sebenarnya nggak cukup. Gitu. Ya, kita harus going extra miles. Kita harus lebih dari itu. Gitu. Gimana caranya kak? Tipsnya itu gimana biar jadi backend sepuh gitu ya? Dan goalsnya kan kalau di sini kan goals teman-teman adalah lulus dan mendapat pekerjaan yang layak. Nah, gimana sih kak biar kayak gitu? Yang pertama, green your skill and expertise. Latihan. Tidak ada jalan pintas. Latihan. Saya berani bilang waktu saya kuliah, ya waktu aku kuliah ya, aku mulai intensif ngoding itu dari semester 3. Jadi semester 1, semester 2 itu banyak hahihinya gitu ya. Banyak mainnya. Kuliah ya sekedar kupu-kupu kuliah pulang. Begitu semester 3 kayak, wah kayaknya gue tertarik nih ngoding, gue tertarik jadi programmer. Gitu. Aku mulai mulai cukup keras lah grindingnya gitu. Bener-bener konsisten, hampir setiap hari bisa 2-6 jam ngoding sehari. Bahkan kadang lebih, walaupun kadang kurang gitu ya, lagi malas gitu ngoding cuma mut-mutan 30 menit. Kadang ada yang satu problem itu menarik banget, dikulik ternyata 8 jam ngoding, nggak kerasa. Yang penting konsisten, setiap hari atau enggak minimal kalau nggak mau setiap hari, setiap minggu. Ya, di mana Kak Udin dulu grindingnya? Dulu yang paling sering itu di HackerRank. Jadi ada website isinya adalah problem-problem atau soal-soal ngoding gitu. Dulu di HackerRank. Seneng banget dulu di HackerRank karena paling bagus sih platformnya. Gak tahu sekarang mungkin udah banyak ya saingannya. Nah, terus salah satu lagi waktu itu kan sempat masuk ke dunia aku merasa jago gitu. Ya, sudah cukuplah keluarkan soal-soal if else, mana soal-soal yang lebih susah sini mana ya. Akhirnya pindah ke platform yang namanya Katis. Katis ini ternyata isinya sepuh ya, karena dia nyampur dari Singapura, dari Amerika, dari Tiongkok. Developer yang masih belajar kumpul di Katis nih, dan biasanya isinya adalah mahasiswa yang ikut OSN informatika.
Ya, jadi lomba ngoding dilombain. Gitu. Jadi ngoding dilombain. Codingan siapa yang paling cepat dan siapa yang paling cepat untuk selesai, itu yang menang. Ada lombanya, namanya competitive programming. Nah, Katis itu tempat nongkrong sepuh tuh. Nah, aku nyoba di Katis gitu. Ternyata terkapar dan luka gitu ya. Ternyata baru ngerjain satu soal gitu kayak. Ternyata di atas langit ada langit ya. Ternyata aku hanya remah-remah gitu. Ternyata yang di Katis itu real jago-jago. Jago-jago. Isinya anak olim semua. Nah, akhirnya agak nurunin standar waktu itu. Ada website lokal, website Indo itu namanya DevCode Get Hired. Ini Indo. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris, tidak bisa HackerRank, tidak bisa Katis karena ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia nih DevCode gitu. Dulu dia sering open challenge gitu. Jadi ada challenge pemrograman. Kalau kita berhasil nyelesain dapat saldo e-wallet. Saya pernah menang sekali. Bener dapat GoPay 100.000 ya waktu itu. Nah, ternyata tahun ini dia belum buka challenge lagi gitu. Ya, tapi challenge yang lama masih bisa teman-teman akses. Ya, tadi saya coba sebelum ngisi TikTok ini saya coba. Ternyata DevCode Get Hired ini soal-soalnya ini masih bisa dikerjakan. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, ini bisa banget nih dijadiin acuan. Jadi tidak ada jalan pintas untuk jadi sepuh selain latihan. Ya, jadi masuk ke Facebook menghina para adik-adik yang baru belajar itu tidak menjadikan Anda sepuh ya. Yang menjadikan Anda sepuh ya exercise. Tidak ada jalan pintas. Lalu yang kedua apa? Build a product. Build a product, build a portfolio, build a project. Nah, sering sekali saya dikasih ini, Kak, aku pengen banget build produk, pengen banget punya project, tapi nggak ada yang ngajak. Tapi aku nggak kepikiran sesuatu. Gitu. Tapi aku nggak tahu cara memulainya gimana. Nah, ini menarik teman-teman. Aku dapat inspirasi dari Raditya Dika ya, dari Bang Radit gitu. Dia pernah bilang keresahan itu jangan cari yang jauh-jauh, cari yang deket-deket dari kita aja dulu. Nah, dan aku nemu gitu. Waktu itu pokoknya ibu aku kan punya apa ya? Tergabung di majelis taklim lah ya. Ibu kan tergabung di majelis taklim. Majelis taklimnya ini punya bimbel buat anak-anak yatim piatu gitu. Waktu itu ibuku kesulitan buat ngitung pengeluaran dan pemasukan untuk yayasan itu. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya aku bikinin aplikasi buat ngitung pengeluaran dan pemasukan. Walaupun pada akhirnya tidak dipakai gitu ya, ibuku apa ini gitu ya. Pada akhirnya kesulitan gitu kan. Pada akhirnya kesulitan untuk menggunakan aplikasi itu. Gitu. Akhirnya balik lagi nulis di buku gitu ya, kayak orang warung gitu ya, pemasukannya segini, pengeluaran segini. Tapi at least aku menemukan keresahan, menemukan sesuatu yang bisa aku jadikan project dan jadi, walaupun nggak dipakai ya, tapi jadi. Itu lain cerita, dipakai nggak dipakai lain cerita. Yang penting jadi, dan itu bisa aku pamerin ketika interview. Mas Udin ini pernah ngerjain apa? Saya pernah ngerjain ini untuk yayasan yatim piatu. Ya. Bilangnya jangan ini nggak dipakai, jangan, bilang aja saya pernah mengerjakan ini untuk yayasan yatim piatu. Ini untuk ngitung pemasukan dan pengeluaran. Itu udah jadi portofolio. Jadi nggak usah cari yang jauh-jauh lah. Saya ingin membuat aplikasi yang membuat umat manusia tidak kelaparan, ngapain? Nggak usah. Cari dulu di sekitar kalian ya. Siapa yang memiliki kesulitan? Kira-kira solusi digitalnya apa? Gampang gitu. Itu bisa jadi aplikasi. Ya, jadi nggak usah mikir yang kepanjangan gitu. Umat manusia harus hemat listrik, harus tidak lapar, nggak usah. Tanyain aja orang tua, keluarga, pasangan, temen. Kira-kira masalah lu apa sih? Dan kita pikirkan apa yang bisa diselesaikan menggunakan IT, menggunakan ngoding. Itu bisa jadi project dan syukur-syukur orang itu mau bayar gitu ya. Makasih ya udah buatin aku ini gitu, dibayar. Oke, yang ketiga adalah join a pack. Bergabung pada kumpulan. Nah, ini sama kayak pepatah main sama tukang parfum jadi ikut bau parfum. Main sama tukang kuras WC atau tukang kuras septic tank kita jadi ikut baunya. Seperti itu ya. Join komunitas. Baik online maupun offline. Ini kan yang ini dibilang online iya, dibilang offline juga bisa sih karena kan kita langsung tatap muka ya. Gitu.
Ini kan STTNF kan, ini kan di Depok ya. Banyak banget teman-teman apa namanya komunitas di Depok tuh yang IT. Bahkan Depok itu punya Dilo, Digital Lunch, tapi Dilonya itu mati. Gak tahu masih operasi apa gak. Saya dulu pernah kenal sama manajer Dilonya gitu. Ya. Digital Launch itu apa Kak Udin? Jadi Digital Launch itu kerjasama sama Telkom. Jadi untuk anak-anak muda yang mau kerja, mau kuliah, mau bangun sesuatu, disediain tempat, dan kalau mereka konsisten dan komitmen dengan produknya itu bisa didanain. Depok itu punya. Saya pernah join join eventnya sekali di Lo Depok, sorry, di Lo Solo lagi, di Lo Depok sekali. Di Dilo Tangerang itu 2 kali pernah join, di Dilo Solo itu 3 kali. Ya join komunitas aja gitu offline. Dulu kan belum covid ya, jadi kayak gini-gini belum lazim gitu. Zoom tuh jarang banget. Jadi komunitas itu offline. Saking seringnya ikut komunitas gitu, aku waktu itu dapat rezeki gitu, dapat kesempatan join acaranya Parekraf. Itu 2 acara gede gitu. Yang satu di Bandung, yang satu di Bali, dan itu dua-duanya dibayarin real dibayarin. Hotelnya, akomodasinya, transportnya, naik kereta, walaupun transportnya bukan pesawat ya, ke Bali nggak naik pesawat, ternyata seberat itu waktu itu. Lama banget dan capek, tapi seenggaknya kan gratis, dapat hotel lagi ya. Dan sepanjang acara itu daging banget karena yang datang itu sekelas startup gede di luar gitu. Bahkan banyak figur yang penting di negara ini hadir gitu, termasuk mantan presiden dulu, Pak Jokowi dulu ada di situ, Pak Ridwan Kamil, banyak lah. Dan aku bisa foto sama mereka di acara kayak itu, udah seneng banget gitu ya, dibayarin gitu. Nah itu dari mana? Dari join komunitas gitu, baik yang online maupun offline. Jadi aku juga mengucapkan good job banget buat teman-teman yang mau join acara ini, karena setidaknya teman-teman join ke komunitas seperti itu ya. Itu langkah ketiga kalau mau jadi sepuh. Ya paling gampangnya join forum Facebook tadi lah ya, walaupun menggurui adik-adik ya, setidaknya kan itu join komunitas ya. Jadi bisa dimulai dari sekarang nih teman-teman yang belum join komunitas, kalau bisa yang offline, karena kan sekarang udah nggak covid, lebih banyak benefit ya, percaya deh. Lalu yang terakhir adalah komitmen. Ini yang paling susah ya, karena kadang magnet kasur terlalu kuat, terkadang ayang embeb ngajak makan, ngajak nonton, terkadang Mobile Legend push rank lebih menarik ya. Ini yang susah teman-teman ya. Kuncinya adalah komitmen. Nggak apa-apa, aku juga main game gitu, aku juga main game, aku juga punya keluarga gitu, aku juga punya pasangan ya, istri aku gitu, aku juga punya hal-hal real life gitu. Tapi kan itu tidak menutup kemungkinan bahwa sejam aja gitu, ngoding sejam aja sehari gitu, harusnya tidak sulit, jadi tidak ada alasan gitu teman-teman tidak lebih pintar dari hari kemarin gitu soal ngoding gitu. Ini ngomongin general ya, tidak hanya back end gitu, tidak hanya back. Tapi yang setidaknya di back end development yang aku implementasikan itu seperti ini. Dulu aku latihan, dulu aku bangun project, dulu aku join komunitas, dan aku komitmen ketiga-tiganya. Alhamdulillah ada hasilnya sekarang. Ya walaupun nggak jago-jago amat gitu ya, kayak yang udah ada gitu ya, tidak sejago siapa misalnya nama-nama yang jago-jago lah IT itu yang diundang di Deddy Corbuzier itu ya, mungkin tidak sejago itu gitu, tetapi setidaknya alhamdulillah ada hasilnya. Oke, ini di penghujung chapter kedua. Oke, ini agak cepat aja ya karena ternyata waktunya durasinya sedikit lagi. Oke, ini aku tutup mungkin 2 atau 3 menit ya, sorry ya panitia. Oke, chapter 3 ini adalah Art of War. Ini namanya Sun Tzu. Gak tahu ini dia apa, abang-abangan perang di Tiongkok ya dia. Dia pernah bilang every battle is won before it is fought. Jadi semua pertarungan itu harusnya bisa menang sebelum kita bertarung. Gimana? Belum bertarung kok udah menang, Kak? Caranya gimana? Kita harus tahu art of war-nya. Kita harus tahu seni berperangnya. Jadi ada 3 hal. Gimana caranya supaya menang sebelum berperang?
Yang pertama adalah understanding of your strength and weakness. Pahami diri kamu, kekuatanmu, kelemahanmu. Lalu yang kedua adalah your opponents, musuh kamu. Lalu yang ketiga adalah battlefield, medan perangnya. Artinya apa? Nih, artinya apa? Ini menurut World Economic Forum, bukan menurut aku ya. Ini menurut World Economic Forum. Di 2025, pekerjaan-pekerjaan yang berkembang pesat dan yang paling kehilangan. Ya, pekerjaan ini kemungkinan akan hilang cepat atau lambat. Ya. Dan sedihnya graphic designer itu ada di sini. Kenapa? Karena AI itu udah mulai bisa graphic design. Yang fastest growing ya fintech, big data, UI UX. Jadi jangan jadi graphic designer, jadi UI UX. Software dan application developers nomor 4. Nomor 4. Oke. Lanjut. Nah, ini baru ngomongin gaji. Kenapa gaji ditaruh belakang, Kak Udin? Ya, supaya pengen tahu dulu motivasi kalian. Baru motivasi terakhirnya adalah duit. Nah, ini adalah data gaji menurut msbu.co.id seorang backend developer daripada frontend. Ini aku bandingin sama frontend ya, karena kan aku ngisinya backend. Ini juga bukan yang junior atau yang fresh graduate, tapi orang yang udah berkarir mid level 3 sampai 5 tahun, ini senior yang 7 sampai 10. Nah, di mid level ini gaji backend itu dia di paling rendah, di angka paling rendah itu 8 juta, paling tinggi 15 juta. Sama ya sama frontend ya. Secara general. Tapi untuk bahasa pemrograman tertentu, contohnya Golang. Golang ini dia untuk mid levelnya 10 juta ya. Untuk JavaScript developer atau frontend ini hanya 8 juta. Jadi ada selisih 2 juta. Lumayan 2 juta bisa masuk reksadana atau bisa buat GoFood ya. Nah, terus yang mid level yang high ini untuk Golang 17 juta, di JavaScript ini hanya 15. Jadi benar selisihnya 2 juta. Di senior level JavaScript itu low-nya 12, Golang itu 15. Selisihnya 3 juta. Nah, jadi nambah nih alasan, ya, nambah alasan supaya jadi backend daripada frontend. Selisih gajinya 2 sampai 3 juta untuk bahasa-bahasa tertentu. Ya. Ini survei ya, teman-teman, bukan nanya orang satu orang gitu ya, bukan gaji saya juga ini. Ya, jadi ini survei rata-rata. Ya, jadi kalau tidak sesuai bisa jadi. Ya. Karena ini hanya survei. Tapi ya ke survei kan berarti ada orangnya dong. Berarti bener dong ada orang yang gajinya 15 juta ngoding Golang. Ada. Nah, tadi balik lagi ke Art of War. Kenapa, Kak Udin? Ya, supaya jadi back-end itu kan banyak. Gak cuman kamu doang ya. Yang jadi back-end itu kan gak cuman kamu doang. Nah, bagaimana supaya jadi back-end yang baik? Kenali diri kamu. Gitu. Kira-kira kamu udah berapa persen menguasai back-end roadmap tadi? Nah, terus jadi backend itu harus punya motivasi. Ini tadi yang Aufa bilang ya, ini pinggir jurangnya di sini nih. Ya, tadi yang dibahas sama Aufa bilang. Nah, kalau kamu melihat hal-hal seperti ini gitu ya, template PPDB acak-acakan, website Ematre down, data kalian dijual sama si Biorka gitu. Kalau kalian resah terhadap ini, ingin membenahi ini, berarti kalian cocok jadi backend. Karena apa? Karena semua masalah ini bisa jadi karena back-end-nya yang ngaco. Percaya sama saya, bisa jadi ini back-end-nya yang ngaco. Bisa jadi ya. Banyak lah, faktornya banyak. Tapi kalau dari sisi saya sebagai engineer ini bisa dibenahi secara back-end. Ini down, berarti apa? Berarti bisa banyak lah. Bisa pakai load balancer, bisa pakai rate limiter dan sebagainya. Ini acak-acakan gimana? Berarti codingannya nggak pakai pola yang baik, nggak bisa dilanjutin sama programmer yang lain, makanya acak-acakan. Tadi bisa pakai desain pattern. Datanya bocor, nah berarti harus ada pen testing untuk ngecek security. Berarti nanti di backendnya harus ada yang namanya ngecek XHR, CORS dan sebagainya. Bisa ini diselesaikan menggunakan backend. Nah, kalau teman-teman resah melihat ini resah dan merasa ingin memperbaiki, berarti bisa jadi teman-teman tertarik di backend, dalami backend. Gitu. Tapi kalau keresahan teman-teman melihat tombol website pletot-pletot, login dan register misah, nah itu berarti teman-teman lebih ke front end. Ya, jadi kaitannya dengan Art of War adalah mengenali diri teman-teman dulu. Kira-kira gue orangnya back end banget apa enggak? Gitu.
Ya, lalu yang kedua adalah kenali musuhmu. Ini ada lowongan baru 45 menit diposting, udah 5 orang pelamar. Ya. Nah, jangan pernah bertaruh pada sesuatu hal yang sangat amat mustahil. Kalau ada pekerjaan ini masih make sense lah, 45 menit pesaingnya 5 orang. Ada yang 30 menit pelamarnya itu udah 1.300. Gitu. Kira-kira teman-teman nyangkut nggak? Ya, ngelamar sebagai orang yang ke 1.301 kan susah, dilihat sama HRD-nya aja belum tentu ya CV-nya. Nah ini jadi harus kenali musuhnya. Ngeplay pekerjaan itu kalau di aplikasi, lewat LinkedIn, lewat Glints, lewat aplikasi apapun itu, cek dulu berapa yang udah pernah ngelamar ya. Kalau udah banyak mending mundur. Nah terus gimana Kak Udin? Kenalan lah sama HRD-nya gitu. Kenalan sama HRD-nya, add aja LinkedIn-nya, ngobrol Kak, kalau ada pekerjaan, aku seorang developer, ini CV-ku, hubungi aku ya. Beneran, aku pernah dapet satu kerjaan, dimana jobnya itu nggak diposting di LinkedIn. Jadi aku nge-add HRD-nya, gitu ya, gitu, nge-add HRD-nya, sesimpel cuman karena ngelihat ada di feeds, terus postingannya menarik, terus oh ini orang HRD, aku add. Terus aku chat, Kak, aku seorang software developer, kalau butuh software developer di perusahaannya, hubungnya, beneran dihubungin teman-teman. Jadi kadang kita jangan nyalahin ordal doang gitu, kadang kitanya aja yang nggak mau jadi ordal gitu ya. Coba deh. Nah ini harus mengetahui enemy. Dan yang terakhir adalah mengetahui medan perang. Nah di Indonesia ini lagi pahit, nggak cuma di Indonesia ya, skena tech ini, teknologi ini, developer ini lagi pahit. Lagi ada yang namanya tech winter atau PHK massal ya. Banyak, ini menarik banget, ini baru aku lihat 2 hari yang lalu. Jadi ada orang yang ngaku sebagai recruiter. Jadi aku ngaku sebagai recruiter, terus Fajar, Kak aku mau jadi programmer, aku kasih soal. Ini Fajar kerjain soalnya, jalanin di komputer kamu. Kalau jalan berarti kamu lolos. Ya. Ternyata apa? Ternyata file itu ada crypto minernya. Gitu. Jadi ketika Fajar ngejalanin itu di laptopnya Fajar, crypto miner saya jalan di laptopnya Fajar. Artinya apa? Artinya saya bukan recruiter, saya scammer. Saya ngebohongin gitu Fajar sebagai seorang yang butuh karyawan gitu. Jadi hati-hati. Karena tech winter ini lagi parah, PHK massal di mana-mana, pekerjaan IT ini nggak sebanyak dulu. Hati-hati, ya, harus cross check dulu orang yang nawarin gitu ya. Kalau nggak ada muka-muka tampang HRD gitu, lu siapa, foto profil nggak ada, gitu ya. Perusahaan di LinkedIn-nya nggak jelas, jangan. Lalu yang kedua, hindari company yang pernah melakukan PHK massal. Ya. Udah tahu perusahaan ini pernah ngelakuin PHK, kalian baca di berita, kenapa ngelamar kerja di situ? Ya. Lalu yang kedua, cross check company profile-nya, siapa yang nge-backing? Ya, siapa yang nge-backing? Karena kita tidak tahu, sorry ya, ini sorry harus keluar dari mulut saya. Kita tidak tahu apakah yang nge-backing judol, gitu. Karena bener teman-teman, saya pernah, ini pengalaman aku lagi gitu ya. Mas Udin mau nggak kerja di Filipina? Kita kasih apartemen, kita kasih uang makan siang, berangkat pulang PP ke Jakarta kita beliin tiket pesawatnya. Mas Udin ngembangin aplikasi game. Setelah saya cek ternyata wadidaw, dewa petir ternyata. Ya, ternyata dewa petir. Gajinya gede banget. Saya bisa bilang yang gaji yang mereka tawarkan gede banget. Belum lagi mereka ngasih apartemen, makan siang, tiket pesawat, kurang apa coba. Nah, alhamdulillah istri saya gitu ya. Ini makasih buat istri saya. Mas, inget itu haram. Mas, inget itu haram. Ternyata setelah saya coba cross check, kenapa pekerja-pekerja judul ditaruh di apartemen? Karena mereka diawasi sama bandarnya. Jadi kalau saya macem-macem bisa langsung saya langsung kalau saya ngebocorin bagaimana cara menangin, bagaimana saya giniin gitu, dan ternyata saya main sendiri di aplikasi saya gitu, itu bisa langsung di-door. Jadi diawasin gitu ya. Nah artinya apa? Ini ada hikmahnya, cross check.
siapa yang nge-backing itu? Bisnis halal, bisnis haram. Hati-hati. Gitu ya. Lalu yang kedua, halal pun harus hati-hati. Apakah mereka profit? Gitu. Artinya apakah mereka untung atau jangan-jangan dari jual 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 mulut manis gitu, pakai uang investor habis PHK, hati-hati ya. Laporan keuangan perusahaan sekarang semua ada di website. Kalau nggak percaya buka ojol ijo, di website mereka itu ada laporan keuangan dan selalu mereka laporkan bahwa mereka tidak profit, mereka tidak untung. Artinya apa? Artinya selama ini mereka duit modal mereka dari investor, bukan dari keuntungan. Nah itu bisa dipelajari. Nah kalau terpaksa kak saya butuh duit banget gitu, kak saya terpaksa banget kak nih, saya butuh banget pekerjaan kak, ya saya butuh banget pekerjaan, tapi yang nawarin dari perusahaan yang pernah PHK massal itu gimana? Terima, karena teman-teman lagi butuh duit, tapi siap-siap exit plan-nya, harus persiapkan. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu di PHK teman-teman udah punya gitu tabungan atau BPJS ketenaga kerjaan gitu. Jadi teman-teman udah punya exit plan-nya. Kalau harus terpaksa bekerja di perusahaan yang punya riwayat PHK yang buruk. Oke. Ini kata-kata hari ini nih dari orang tadi saya screenshot. Dia senior software, dia di layoff, 5 bulan nganggur. Menurut dia yang penting itu adalah network. Jadi punya teman, bergaulah dengan teman-teman yang benar, yang bisa menolong kamu ya saat kamu sulit. Ya, ketika lagi sulit ya yang nolong ya yang benar-benar teman gitu. Tech Winter ini lebih penting stable. Jadi nggak perlu nanti kalau ditawarin dua perusahaan yang gajinya 10 juta sama 5 juta, tapi 10 juta ini banyak record layoff-nya, mending pilih yang 5 juta. Itu kata dia ya, bukan kata saya ya. Lanjut, kalau kamu usianya 30 tahun atau nanti ketika kamu sudah 30 tahun, nyusul saya mulai bisnis kecil-kecilan ya, untuk buat jaga-jaga exit plan. Ya. Nah, yang terakhir adalah skip pekerjaan yang pelamarnya udah terlalu banyak. Ya, karena tidak realistis. Dilihat CV-nya aja belum tentu. Oke, dan yang terakhir adalah berdoa. Ya, karena rencana Tuhan selalu yang terbaik. Oke, sorry ya teman-teman core, ini agak sedikit extend. Jadi summary-nya adalah backend adalah suatu peran yang membangun komponen pada sebuah aplikasi atau web atau mobile yang berkaitan pada performa, logika bisnis, dan integrasi antar sistem. Untuk menjadi seorang backend developer atau backend engineer, kita harus mempelajari, besok teman-teman akan pelajari di pre-jam, bahasa pemrograman, memahami konsep internet, dan tools-tools backend. Salah satunya adalah database. Dan juga jangan lupa siapin servernya, harus punya PC yang mumpuni untuk menjalani aplikasi. Oke, saya kembalikan ke Mas Fajar. Silahkan ask me anything. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Udin. Nextnya kita ada games dulu nih teman-teman sebelum kita ke Q&A. Boleh dong Kak Elgo? Kak Elgo, mic-nya Kak Elgo. Nah, Oh, tes. Aman nggak? aman nggak? Aman kalah. Oke. Nah, kan kita udah dengerin materi ini banyak banget nih. Buat ngetes nih knowledge-nya teman-teman tentang back end yang udah disampaikan sama Bang Udin. Gimana kita ngatain game sedikit untuk mengulas nih materinya nih. Bentar doang kok, cuma 15 soal. 15 soal. Nggak bakal lama. Langsung aja aku share screen kali ya. Boleh Kak Elgo. Terus. Aman Kak Elgo? Aman. Udah kelihatan belum? Kelihatan Kak Elgo? Boleh teman-teman join ya guys. Ayo teman-teman ya. Join. Aku sekarang copy link deh biar nih teman-teman langsung join aja. Join aja ya guys ya. Let's go. Join. Materinya Bang Udin yang disampaikan tadi Bang Udin. Wih, ini harusnya sih yang nyimak nih ya, Bang Bajar. Harusnya yang nyimak nih ya. Karena ini pertanyaan, gampang banget. Gampang banget.